Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salma Pela dengan NIM P27903124148. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mekanisme keracunan berdasarkan konsep toksikokinetika dan toksikodinamika, metode dan sampling pada pemeriksaan toksikologi, faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, serta pembahasan beberapa bahan toksik yang sering ditemukan yaitu asam salisilat, diazepam, boraks, dan formalin. Materi ini penting dipahami karena pemeriksaan toksikologi berperan dalam menegakkan diagnosis keracunan, menentukan tingkat keparahan, serta membantu penatalaksanaan pasien secara tepat. Selamat menonton! Yang pertama, mekanisme dan gejala klinis kasus keracunan secara toksikokinetika dan toksikodinamika. Apa sih toksikokinetika? Toksikokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan racun di dalam tubuh sejak masuk hingga keluarnya kembali. Proses ini meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan ekskresi atau yang dikenal sebagai ADME. Racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, pernapasan, kulit maupun injeksi. Setelah diserap ke dalam aliran darah, racun akan didistribusikan ke berbagai macam organ seperti hati, ginjal, otak, dan paru-paru. Selanjutnya, racun akan mengalami biotransformasi terutama di hati melalui reaksi fase 1 dan fase 2. Fase 1, metabolisme meliputi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis oleh enzim sitokrom P450 yang dapat menghasilkan metabolit dengan tingkat toksisitas berbeda, bahkan lebih toksik seperti enapki pada metabolisme paracetamol. Fase 2 melibatkan proses konjugasi seperti glukuronidasi, sulfatasi, asetilasi, dan metilasasi untuk menghasilkan metabolit yang lebih larut air hingga mudah dikeluarkan melalui urin. Sekarang, apa sih itu toksikodinamika? Toksikodinamika adalah ilmu yang mempelajari efek racun terhadap tubuh dan mekanisme kerusakan yang ditimbulnya. Toksikodinamika menjelaskan bagaimana racun berinteraksi dengan reseptor, enzim, membran sel, maupun organ target, sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Efek yang ditimbulkan dapat berupa perubahan fungsi sel, kerusakan jaringan, hingga kegagalan organ. Tingkat keparahan efek toksik dipengaruhi oleh jenis racun, dosis lamanya paparan, frekuensi paparan, serta kondisi fisiologi individu yang terpapar. Semakin tinggi dosis dan semakin lama paparan, maka resiko terjadi keracunan berat akan semakin besar. Secara klinis, keracunan dapat menimbulkan berbagai gejala tergantung organ yang terkena. Pada sistem saraf dapat muncul pusing, sakit kepala, tremor, kejang, penurunan kesadaran, hingga koma. Pada sistem pernapasan dapat terjadi sesak nafas, hiperventilasi, atau depresi nafas. Sedangkan pada sistem kardiovaskular dapat ditemukan takikardia, bardikardia, hipotensi, dan aritmia. Gangguan pada sistem pencernaan umumnya berupa mual, pusing, nyeri perut, dan diare. Selain itu, beberapa racun dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan fungsi ginjal, dan kelainan metabolik yang dapat memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai toksikokinetika dan toksikodinamika sangat penting dalam diagnosis, interpretasi laboratorium, serta pelaksanaan kasus keracunan secara tepat. Yang kedua, metode dan sampling pada sampel toksikologi. Pemeriksaan toksikologi bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan racun, metabolit racun, serta menentukan kadarnya dalam tubuh. Pemilihan jenis sampel yang sangat tepat penting karena akan mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan. Sampel yang umum digunakan antara lain ada darah, serum atau plasma, urin, rambut, cairan lambung, dan jaringan organ. Darah merupakan sampel terbaik untuk mengetahui kadar racun yang sedang beredar dalam tubuh karena dapat menggambarkan kondisi aktual pasien dan digunakan untuk analisis kuantitatif meskipun pengambilannya bersifat invasif dan memiliki waktu deteksi yang relatif singkat. Serum atau plasma digunakan untuk pemeriksaan kadar salisilat
alkohol, dan berbagai obat-obatan. Urin merupakan sampel yang paling sering digunakan karena mudah diperoleh, memiliki konsentrasi metabolit yang tinggi, serta memberikan jendela deteksi yang lebih panjang dibandingkan darah, sehingga cocok untuk pemeriksaan narkotika, benzodiazepin, dan obat-obatan lainnya. Selain itu, rambut dapat digunakan untuk mengetahui paparan zat dalam jangka panjang hingga berbulan-bulan sebelumnya. Sedangkan cairan lambung sering digunakan pada kasus keracunan akut akibat zat yang tertelan. Pada pemeriksaan toksikologi forensik pasca kematian, jaringan organ seperti hati, ginjal, atau otak dapat digunakan sebagai sampel pemeriksaan. Sebelum dilakukan analisis, sampel harus melakukan tahap preparasi untuk memisahkan zat toksik dari komponen lain yang dapat mengganggu pemeriksaan. Beberapa teknik preparasi yang umum digunakan adalah protein preparation, yaitu metode untuk menghilangkan protein dari sampel darah atau plasma. Liquid accretion, yaitu metode pemisahan racun berdasarkan perbedaan larutan antara dua fase cair. Dan solid phase accretion yang menggunakan fase padat untuk mengisolasi senyawa target dengan tingkat selektivitas dan sensitivitas yang lebih tinggi. Teknik preparasi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas sampel dan memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat. Metode pemeriksaan toksikologi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu screening dan metode konfirmasi. Metode screening seperti immunoassay dan rapid test digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat toksik secara cepat dan praktis, namun hasil masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Untuk memastikan identitas dan kadar zat toksik digunakan metode konfirmasi seperti KLT, GC, HPLC, GCMS, dan LCMS. Di antara metode tersebut, GCMS dan LCMS masih dianggap sebagai gold standar karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas dan akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi berbagai senyawa toksik. Hasil pemeriksaan toksikologi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terbagi menjadi faktor pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Faktor pra-analitik meliputi pemilihan jenis sampel yang tidak sesuai, keterlambatan pengambilan sampel, kontaminasi, serta penyimpanan yang tidak tepat. Faktor analitik berkaitan dengan faktor proses pemeriksaan di laboratorium seperti kalibrasi alat yang kurang baik, kualitas reagen yang digunakan, serta kesalahan operator saat melakukan analisis. Sementara itu, faktor pasca analitik meliputi kesalahan dalam interpretasi hasil maupun laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, setiap tahap pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur untuk menjamin validasi dan reliabilitas hasil toksikologi. Yang ketiga, toksikokinetika dan toksikodinamika bahan toksik. Toksikokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan bahan toksik di dalam tubuh, mulai dari masuk hingga keluarnya kembali. Proses ini meliputi absorpsi atau penyerapan, distribusi atau penyebaran, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi atau pengeluaran yang dikenal sebagai ADME. Bahan toksik dapat masuk melalui saluran pencernaan, pernapasan, kulit, atau injeksi. Setelah diserap, racun didistribusikan melalui aliran darah ke berbagai organ seperti hati, ginjal, paru-paru, dan otak. Selanjutnya, racun mengalami metabolisme terutama di hati melalui reaksi enzimatik yang dapat mengubah racun menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Meskipun pada beberapa kasus metabolit yang terbentuknya justru lebih toksik dibandingkan senyawa asalnya, akhirnya racun dan metabolitnya diekskresikan melalui urin, feses, udara pernapasan, keringat, atau cairan tubuh lainnya. Toksikodinamika adalah ilmu yang mempelajari efek biologis bahan toksik terhadap tubuh serta mekanisme terjadinya kerusakan pada tingkat sel, jaringan, maupun organ. Toksikodinamika menjelaskan apa yang dilakukan racun terhadap tubuh setelah mencapai organ target. Racun dapat bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor tertentu, menghambat aktivitas enzim, merusak membran sel, mengganggu fungsi mitokondria, atau memicu pembentukan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Mekanisme tersebut dapat mengakibatkan gangguan fungsi sel hingga kematian sel.
yang kemudian berkembang menjadi kerusakan organ seperti hati, ginjal, paru-paru, sistem saraf, maupun sistem kardiovaskuler. Hubungan antara toksikokinetika dan toksikodinamika sangat penting dalam memahami terjadinya keracunan. Toksikokinetika menentukan jumlah racun yang mencapai organ target, sedangkan toksikodinamika menentukan tingkat keparahan efek yang ditimbulkan oleh racun tersebut. Faktor-faktor seperti dosis, lama paparan, frekuensi paparan, usia, kondisi kesehatan, dan karakteristik kimia bahan toksik yang akan mempengaruhi kedua proses tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai toksikokinetika dan toksikodinamika menjadi dasar dalam diagnosis keracunan. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi menentukan terapi yang tepat serta evaluasi diagnosis. Yang keempat, asam salisilat. Asam salisilat merupakan metabolit utama dari aspirin atau asetosal yang banyak digunakan sebagai obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Keracunan asam salisilat umumnya terjadi akibat overdosis akut atau penggunaan kronis dalam dosis tinggi. Setelah tertelan, asam salisilat diserap melalui saluran pencernaan dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Metabolisme terutama terjadi di hati, dan hasil metabolisme akan diekskresikan melalui ginjal. Secara toksikodinamik, asam salisilat merangsang pusat pernapasan di otak sehingga menyebabkan hiperventilasi dan aktivitas reseptorik pada fase awal. Pada keracunan berat dapat terjadi gangguan metabolisme sel yang menyebabkan asidosis metabolik, gangguan keseimbangan elektrolit, hiperglikemia, hipertremia, edema paru, kejang, hingga koma. Gejala yang sering muncul meliputi tinnitus atau telinga berdenging, pusing, mual, muntah, berkeringat berlebihan, dan napas cepat. Pemeriksaan laboratorium dilakukan menggunakan sampel atau serum plasma dengan metode spektrometri HPLC atau LC-MS untuk menentukan kadar asam salisilat dalam darah dan membantu menilai tingkat keparahan keracunan. Kelima, ada diazepam. Diazepam adalah obat golongan benzodiazepin yang digunakan sebagai sedatif, ansiolitik, relaksan otot, dan anti kejang. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA di sistem saraf pusat sehingga menghasilkan efek menenangkan dan menekan aktivitas neuron. Setelah dikonsumsi, diazepam diserap dengan baik melalui saluran pencernaan dan didistribusikan secara luas ke jaringan tubuh. Diazepam di metabolisme di hati menjadi metabolit aktif seperti nordiazepam, temazepam, dan oxazepam, kemudian diekstraksikan melalui urin. Keracunan diazepam menyebabkan depresi sistem saraf pusat yang ditandai dengan mengantuk berat, bicara pelok, gangguan koordinasi gerak, penurunan kesadaran, hingga koma. Pemeriksaan toksikologi dapat dilakukan menggunakan darah, serum, atau urin dengan metode immunoassay sebagai screening dan GCMS atau LCMS sebagai metode konfirmasi. Keenam, ada boraks. Boraks atau natrium tetaborat merupakan bahan kimia yang sering digunakan dalam industri dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Meskipun demikian, boraks masih ditemukan pada beberapa produk makanan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan tekstur dan daya simpan. Setelah masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman, boraks diserap oleh saluran pencernaan dan distribusikan ke berbagai organ. Ekskresi terutama dilakukan melalui ginjal. Boraks dapat menyebabkan kerusakan sel melalui gangguan fungsi membran dan metabolisme seluler sehingga berdampak pada hati, ginjal, dan sistem saraf. Keracunan akut ditandai dengan mual, muntah, diare, nyeri perut, sakit kepala, dan lemas.
Pada kondisi yang lebih berat, dapat terjadi kejang, gangguan ginjal, shock, hingga kematian. Paparan kronis dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi, penurunan berat badan, hingga kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan laboratorium, dapat dilakukan pada sampel darah, urin, atau makanan menggunakan metode spektrofotometri, PLC, maupun ICP-MS untuk mendeteksi kandungan boron. Yang ketujuh ada formalin. Formalin merupakan larutan formaldehida dalam air yang konsentrasi sekitar 37-40%, yang banyak menggunakan sebagai bahan pengawet jaringan biologis dan disinfektan. Formalin tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena bersifat toksik bagi manusia dalam tubuh melalui inhalasi, konsumsi makanan yang terkontaminasi, maupun kontak dengan kulit. Setelah diserap, formaldehida didistribusikan melalui aliran darah dan di metabolisme, terutama di hati, menjadi asam format yang kemudian diubah menjadi karbon dioksida dan air. Secara toksidinamik, formalin bersifat iritan, korosif, dan sitotoksik karena dapat merusak protein, DNA, dan struktur sel. Paparan formalin dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, batuk, sesak nafas, mual, muntah, dan nyeri perut. Pada keracunan berat dapat terjadi asidosis metabolik, kerusakan hati dan ginjal, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, hingga kematian. Pemeriksaan toksikologi formalin dapat dilakukan menggunakan sampel darah, urin, atau makanan dengan metode spektrofotometri, HPLC, maupun GCMS untuk memastikan adanya paparan formaldehida dan menentukan tingkat keracunan. Secara kesimpulan, toksikokinetika mempelajari perjalanan racun di dalam tubuh melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sementara toksikodinamika mempelajari mekanisme racun dalam menimbulkan efek biologis dan gejala klinis. Dalam pemeriksaan toksikologi, pemilihan jenis sampel, teknik preparasi, serta metode analisis yang sangat tepat menentukan keakuratan hasil. Beberapa bahan toksik seperti asam salisilat, diazepam, boraks, dan formalin memiliki mekanisme toksisitas yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pemeriksaan laboratorium yang sesuai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.